Halo, kali ini kita akan bahas buku Calling Bullshit, The Art of Skepticism in a Data-Driven World. Nah, seperti biasa, gue tuh jatuh cinta ya pas lihat sampulnya. Dan setelah gue cek lebih lanjut di Goodreads, jadi pas gue cek, ternyata ratingnya juga cukup bagus, yaitu 4,2. Oke, langsung gue yakin untuk beli. Nah, selain itu, dari judulnya pun nih, ini menurut gue sangat menarik karena ini relevan dengan kerjaan gue sebagai researcher. Karena meskipun gue researcher, gue juga orang yang skeptis dan nggak langsung percaya dengan yang namanya research. Karena nih, kalau kita bicara soal research, yang gue lihat malah jadinya research itu ngasih makan ego kita. Padahal harusnya research itu adalah tools buat kita untuk semakin mendekati yang namanya kebenaran. Nah, jadi apa sih yang bisa dipelajari dari buku ini? Seperti judulnya, buku ini ngajarin kita untuk calling bullshit, alias ketika kita nemu suatu bullshit, kita nggak diem aja, tapi menyanggah, berusaha menolak, atau membenarkan bullshit tersebut. Nah, terus gimana sih caranya supaya kita calling bullshit? Nah, jadi ada tahap-tahapannya nih di buku ini. Jadi, pertama tentu aja kita bakal diajarin apa sih sebenarnya pengertian bullshit itu sendiri. Yang kedua, kita akan diajak berpikir dan menyadari bahwa bullshit itu ada di mana-mana. Dari mulai kita ngobrol di tempat tongkrongan, sampai ketika kita masuk ke internet, masuk ke sosmed, lihat banyak keributan, banyak sekali bullshit terjadi di sana. Nah, selanjutnya kita akan dilatih untuk mengetahui ciri-ciri bullshit itu seperti apa sih. Dan akhirnya kita akan bertemu dengan cara-cara untuk refuting bullshit. Jadi kita nggak cuma bisa sekedar spotting, tapi juga bisa calling. Nggak diem aja ketika kita menghadapi yang namanya bullshit, tapi kita bisa ngebenerin pola pikir orang itu atau kesalahan yang dia sebutkan atau membenarkan bullshit dia. Dan itu ada seninya, karena ketika kita nggak punya seninya untuk calling bullshit atau refuting bullshit, yang ada ya malah debat kusir nggak habis-habis gitu, jadi banyak keributan. Nah, ini adalah yang paling penting. Ini adalah inti dari buku ini sebenarnya. Dan ketika kita bisa refuting bullshit, itu artinya kita udah bekerja keras atau belajar dengan keras dan juga menggunakan inteligensi kita. Dan kita bisa akhirnya mendeteksi ketika seseorang itu talking rot atau istilahnya itu talking bullshit, ngomong hal yang nonsense. Dan itu di pandangan dia, Alexander Smith ini, adalah purpose of education yang utama atau bahkan satu-satunya. Oke, pertama kita akan coba bahas apa itu bullshit. Jadi ada bullshit sebagai kata benda, tapi juga bisa sebagai kata kerja. Di sini bullshit artinya sebagai kata benda, dan di sini bullshit sebagai kata kerja, alias ini adalah act of producing bullshit. Nah, contohnya apa nih bullshit itu? Jadi ada yang namanya old school bullshit dan ada yang namanya new school bullshit. Untuk old school bullshit contohnya adalah, nah kenapa ini old school bullshit? Karena dari sekilas saja kita udah tahu gitu bahwa ya yang namanya flexible work hours itu tricky ya. Dia mungkin bisa dilihat sebagai pendukung work-life balance, tapi di sisi lain juga flexible work hours berarti kita harus sedia bekerja kapan aja ketika memang dipanggilkan atau tanda kutip emergency, mau itu jam 12 malam, mau itu weekend, kita bisa aja kerja gitu. Jadi flexible work hours and work-life balance is bullshit. Meanwhile, yang satu lagi, new school bullshit,
New school bullshit itu tuh udah masuk kata-kata yang sifatnya statistik, kuantitatif, tapi sebenarnya ini juga berpotensi bullshit gitu, walaupun dia pakai kata-kata yang sophisticated atau kesannya berdasarkan riset. Karena kalau kita misalnya contoh yang di sini kita kritisin lagi, kita bisa nanya, ini kesehatan mental itu gimana ngukurnya? Pakai kuesioner kah? Pakai interview kah? Terus apa definisi dari flexible work hours di sini? Apakah flexible work hours ini tetap udah pasti maksimalnya 8 jam kerja atau malah bisa 12 jam kerja sehari. Habis itu koneksi antara flexible work hours dengan kesehatan mental itu sebenarnya gimana? Apakah dia korelasional atau kausalitas? Itu juga perlu kita pertanyakan. Dan kalau misalnya either way ya itu dimediasi atau apakah dimoderatori oleh variabel lain gitu, jadi hubungannya nggak langsung. Maka new school bullshit ini ya sama aja gitu dengan old school bullshit, walaupun dia ngaku-ngaku berdasarkan riset. Nah, yang kedua yang perlu kita sadari adalah bahwa bullshit itu ada di mana-mana. Jadi ketika kita udah masuk nih ke dalam yang namanya internet atau situasi sosial, tongkrongan, segala macam, kita akan rentan untuk berhadapan dengan yang namanya bullshit. Apalagi ketika kita ada di internet, kita semua sebenarnya adalah subjek. Subjek dari apa? Subjek dari iklan-iklan berikut gitu. Jadi di internet itu banyak banget pihak yang kerjaannya tuh memikirkan gimana caranya supaya netizen ini termasuk kita itu mau ngeklik iklan. Karena mulai dari berita, game yang kita mainin di internet, sosial media, Instagram, Twitter, Facebook, mereka dapat duitnya dari situ mainly. Dan apalagi kalau kita ngeklik tuh mereka dapat duitnya lebih banyak. Di buku ini disebutin nih frase-frase apa aja yang paling laku di internet alias paling sering diklik oleh netizen. Artikel kayak will make you, this is why, can we guess, dan sebagainya itu tuh sangat ampuh untuk bikin kita mau ngeklik. So balik lagi ya, kita harus nyadar bullshit itu ada di mana-mana dan kita harus selektif ketika menemukan judul-judul yang walaupun itu menggugah kita, tapi kita nggak lupa untuk tetap skeptis dan menyelidiki info itu lebih lanjut. Ketika kita bicara soal spotting bullshit atau mengidentifikasi bullshit, hal yang harus kita ingat adalah in the end, scientist, researcher, dan orang media, kita itu semua hidup untuk ya sesuap nasi. Orang-orang yang bekerja di bidang-bidang ini ya butuh makan, butuh penghidupan, dan gimana sih cara mereka untuk menghidupi dirinya dan keluarganya ya mereka bikin riset, mereka bikin informasi, artikel kalau bisa sebanyak-banyak mungkin. Dan ketika kita mengejar kuantitas gitu, kayak seberapa banyak riset yang dipublish, seberapa banyak artikel yang dipublish, seberapa banyak media-media yang diakses, dan mengingat bahwa manusia itu tentunya punya yang namanya human error. Bahkan di buku ini dijelasin kalau pemenang Nobel pun pernah membuat kesalahan dalam riset selanjutnya. Yang perlu kita ingat adalah bahwa setiap paper yang berlabel scientific itu paper manapun bisa jadi salah, tergantung seberapa integritas si penelitinya dan juga publishernya. Oke, sekarang kita masuk ke part paling penting dari buku ini, yaitu menyanggah bullshit. Nah, kalau kita menguasai cara atau seni menyanggah bullshit, mungkin keributan di Twitter nggak akan sebanyak sekarang. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan dari buku ini untuk menyanggah bullshit. Pertama, kita harus keep it simple, jadi fokus to the point-nya aja. Kita harus bisa menyanggah bullshit itu dengan kata-kata yang simple dan enggak ngintimidasi dia. Nah, yang kedua adalah take it offline atau private. Ini berlaku ya di situasi sosial media maupun di situasi face-to-face interaction. Jadi ketika misalnya kita ngelihat
teman kita nih nge-tweet sesuatu yang blunder, kayak dia nge-retweet hoax misalnya, atau nyebarin sesuatu atau mengeluarkan opini yang menurut kita itu nggak benar. Nah, dibandingkan kita nge-reply di timeline, akan lebih baik kalau kita nge-DM dia gitu. Karena ketika kita ngasih taunya via DM, dibanding lo langsung nge-reply atau nge-retweet tweet dia dan ngomong, nggak gitu. Ada kemungkinan dia bakal ngerasa malu ketika kita nge-reply atau nge-retweet. Dan ketika dia malu, itu kelihatan di timeline, itu ada kemungkinan dia makin defensif gitu. Instead of dia mau mikir bahwa jawaban lo ada benarnya dan dia salah, dia malah defensif dan makin menguatkan argumen dia menjadi lebih salah lagi. Sedangkan kalau lo sampaikan di DM, bisa jadi dia lebih terbuka gitu, kayak oh ini orang baik gitu, emang mau ngasih tahu gue, tapi nggak bermaksud untuk mempermalukan gue di depan umum. Ini juga sama dengan di tongkrongan, kalau misalnya segeng gitu bersepuluh orang, terus ada satu orang ngomong ngaco, mungkin dibandingkan langsung nyalahin dia di depan umum, ada baiknya ya lo mungkin ajak dia kemana, habis itu ngomong, kayaknya tadi gue kurang setuju deh sama kata-kata lo yang ini, dibanding langsung ngomong di depan 10 orang, salah lu, nggak kayak gitu. Yang ada malah kalian mungkin debat kusir dan gak berhenti-berhenti gitu, dua-duanya sama-sama kekeh. Terus yang ketiga adalah find common ground. Jadi mungkin kita juga nggak langsung ngasih tahu nih kalau dia tuh salah. Kayak contohnya teman lo lagi nge-tweet soal saham, tapi ada konsep saham yang keliru yang dia sebutin. Mungkin kita nggak langsung nge-DM dia ngomong, salah nih, pengertian lo soal saham nggak kayak gitu harusnya. Dibandingkan ngomong kayak gitu, mungkin kalian bisa cari kesamaan dulu dan lo ngomong misalnya, gue lihat lo lagi tertarik sama saham ya, gue juga lagi nyoba nih bro, yang tweet lo soal saham tadi gue nangkep poin lo bla bla bla, apa benar maksudnya kayak gitu, soalnya kalau dari pengalaman gue bla 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 gitu. Jadi gak langsung ngomong salah nih, tapi mungkin lebih kayak ngegali lagi pemahaman lo tentang maksud dia tuh udah sama gak sih, udah selaras gak sih. Lalu nih yang keempat, buat narasi lain. Ini adalah hal yang dilakukan oleh pengacara-pengacara yang bagus gitu. Jadi pengacara yang bagus tuh bukan sekedar ngomong kalau terdakwa ini tidak bersalah gitu. Dia nggak berhenti di situ aja. Kalau dia cuma ngomong keras kalau enggak, terdakwa gua nggak bersalah, ya terus apa lanjutannya? Hal yang seharusnya dia lakukan adalah membuat narasi lain, bahwa kejadiannya tuh sebenarnya begini, mungkin aja waktu itu korban bla bla bla, lalu ada pihak lain yang bla bla bla. Jadi dia bikin narasi lain gitu yang itu membelokkan praduga bersalahnya dari klien dia atau si terdakwa ke kemungkinan yang lain. Nah, kita juga bisa membuat narasi lain ketika menolak ide atau gagasan seseorang. Kita bukan cuma bilang lo salah, tapi bikin narasi lain yang akhirnya itu bisa menciptakan perspektif baru di kalian berdua gitu. Dan yang jangan dilupakan juga adalah be charitable. Mungkin kita memang sering menemukan teman-teman kita, keluarga kita ngasih info yang salah. Tapi di balik info yang salah itu kita bisa mencoba berempati juga bahwa mungkin mereka sebenarnya punya maksud baik. Mereka pengen menyebarkan info, mereka pengen menyebarkan awareness, mereka pengen kita lebih pintar, lebih hati-hati dan sebagainya dengan riset-riset yang mereka anggap menarik, itu mereka bagikan. Dan ketika kita lupa berempati, kita langsung nyalahin mereka, langsung nge-highlight kalau mereka salah, itu kemungkinan gak akan berdampak baik gitu. Yang ada kita bisa losing friends, kita bisa losing friends, kita bisa losing family, dan seterusnya. Ketika kita lupa kalau mereka sebenarnya mungkin gak punya maksud jahat,
ketika menyebarkan hal-hal yang salah gitu ya. Kita semua manusia pernah salah lah, apalagi dalam berkomunikasi. Jadi ketika kita calling bullshit, tetap anggaplah orang yang kita calling itu adalah ya manusia juga yang sama seperti kita, dan tetap nggak menghilangkan respect di antara kedua belah pihak. Oke, sebenarnya masih banyak lagi ya hal yang menarik di buku ini, sumpah banyak banget. Gue belum bahas soal gimana sih membuat grafik atau membaca grafik yang bullshit, banyak hal-hal teknis dan sifatnya lebih statistik yang gak sempet gue bahas di review kali ini, dan mungkin akan gue bikin part 2-nya suatu saat nanti, atau lebih bagus lagi kalian langsung aja baca bukunya, karena ini buku akan sangat membantu kita walaupun latar belakang kita bukan orang data maupun riset, tapi ya ini ngebantu kita untuk lebih objektif, lebih skeptis ketika menemukan informasi apapun yang tentunya itu adalah makanan kita sehari-hari sebagai netizen. Oke, thank you and see you guys in the next video.